What's up guys, gue Dendi dan kali ini kita bakalan nge-review 1 bulan pemakaian Galaxy S22 Ultra. Yang waktu itu gue beli seharga 17,99 juta karena dapat diskon 1 juta saat PO waktu itu S22 Ultra. Jadi harga normalnya itu adalah 18,99 juta yang versi 12 GB RAM, 256 internal storage. Jadi kira-kira gimana nih untuk harga segitu, kira-kira S22 ini worth it gak untuk dibeli? Oh ya, untuk yang belum ngeliat video unboxingnya, bisa lihat video unboxingnya di atas ini. Kekurangan yang gue rasain setelah pemakaian 1 bulan S22 Ultra ini adalah tidak disertakan charger di dalam boxnya. Yap, semenjak S21 Ultra series keluar, Samsung sok-sokan ngikutin Apple untuk tidak menyertakan charger di dalam box pembeliannya. Dan tahun ini pun juga begitu. Bahkan smartphone base range-nya Samsung yang Galaxy A53 dan A73 itu juga nggak disertakan charger di dalam boxnya. Hal ini agak ngeselin ya, karena sebagai ex-user S8 Plus Samsung yang waktu itu, yang tahun 2017 keluar, itu tuh disertakan chargernya cuma 15 watt dan sampai sekarang masih gue pakai untuk S22 Ultra ini. Jadi fitur fast charging 45 wattnya Samsung S22 Ultra ini buat gue tuh kerasa hal yang mubazir ya. Karena gue tetap pakai charger S8 Plus yang 15 watt tadi untuk ngecas S22 Ultra ini. Mau fitur fast charging 45 wattnya jalan? Yes, kalian harus beli charger 45 watt di Samsung Store seharga 499.000. Yap, Samsung tambah cuan deh. Hal kedua yang menurut gue kekurangan dari S22 Ultra ini adalah kamera bump-nya. Bentuk kamera bump kayak gini tuh sebenarnya terlihat keren ya, terkesan minimalis tapi kayak rapih gitu. Tapi dengan bentuk kamera bump kayak gini, gue jadi lebih worry kalau menempatkan handphone ini di meja tanpa case. Karena saat lo taruh di meja, kamera bump kayak gini tuh langsung ke expose gitu, jadi kameranya langsung berbenturan dengan meja. Dan hal ini otomatis bisa bikin kamera atau pinggiran kameranya itu cepet baret atau cepet rusak ya, karena kegesek-gesek langsung ke meja. Dan juga bentuk kamera bump kayak gini tuh jadi sarangnya debu. Yang gua rasain, debu tuh suka nempel-nempel di sela-sela kamera bumpnya. Jadi gua harus sering-sering bersihin kamera bumpnya ini. Hal ketiga adalah dimensi HP ini tuh yang gede banget. Emang enak banget sih pakai HP dengan layar 6,8 inci, main game nyaman, nonton pun puas. Tapi ada hal lain yang dikorbanin karena dimensi HP ini tuh gede banget. Salah satunya adalah gue tuh nggak bisa handling HP ini pakai satu tangan. Jempol gue tuh ngerasa nggak bisa ngejangkau satu layar full buat gunain HP ini. Bahkan pada saat ngetik, gue mesti pakai 2 tangan untuk gunain HP ini. Dan HP ini tuh bener-bener nggak bisa dikantongin. Bisa sih cuma masuk doang, tapi nggak bisa masuk full kantong. Dan saat gue udah kantongin, berasa banget ada yang jendol-jendol di kantong karena HP ini tuh gede dan berat banget. Jadi baiknya sih sediain tas kecil kalau misalnya kalian mau bawa-bawa HP ini. Dan lanjut, dari segi desain, sebenarnya gue suka banget dengan desain kotak-kotak ala Galaxy Note yang udah almarhum. Jadi S22 Ultra ini tuh berasa reinkarnasinya Note series. Bentuknya kotak-kotak tegas, mewah, berasa banget deh ini HP flagship. Dan ini malah jadi hal yang gue nggak suka. Kenapa? Desain depannya tuh punya form factor yang sama banget dengan Galaxy Note 20 Ultra yang udah 2 tahun lalu keluar. Pasti kalian nggak akan bisa bedain kalau misalnya S22 Ultra ini tuh dijajarin sama Note 20 Ultra dari depan. Oke, lanjut beberapa hal yang gue suka setelah pemakaian 1 bulan S22 Ultra ini. Hal pertama yang berasa worth it banget itu adalah layarnya yang berasa smooth banget. Karena gue lumayan suka main game casual dan suka nonton YouTube maupun Netflix di HP ini. Dengan luas layar 6,8 inci dan bezel tipis banget, kita jadi lebih puas untuk main game maupun nonton film di HP ini. Bonusnya nggak cuma luas doang, warnanya, kontrasnya, resolusi 2K-nya, terus responsivitas layarnya itu tuh oke banget. Bahkan sampai pas HP ini digunakan di bawah terik matahari, layarnya tuh masih kelihatan clear dan jelas banget. Dan semuanya masih kelihatan jelas dan sama sekali nggak ada masalah. Dan nggak cuma layar, untuk aktivitas gaming dan juga nonton, HP ini tuh punya speaker yang bagus banget. Berasa kenceng, tapi nggak berasa berisik. Yang ngerti lah ya kayak gimana. Your precious lead is after something. Gonna pawn to get to it. Hal kedua yang cukup worth it adalah baterainya. Yap, HP ini mempunyai baterai sebesar 5000 mAh. Buat pemakaian gue yang lumayan heavy, kayak main game, nonton film, edit video, dan foto, itu tuh berasa cukup ya.
nggak berlebihan maupun kekurangan. Padahal layarnya itu gue udah set di 2K dengan 120Hz adaptif. Dan juga ditambah dengan gue aktifkan juga always on display selama 24 jam. Bisa dilihat untuk SOT-nya atau screen on time-nya, handphone ini tuh bisa mencapai 9 jam lebih. Dan biasanya kalau misal malamnya itu gue cas full dan baru ngecas lagi di sore hari berikutnya. Hal ketiga yang menjadi salah satu deal breaker gue dalam memilih S22 Ultra ini adalah chipsetnya. Yap, setelah lama memakai flagship Samsung yang membawa chipset Exynos, akhirnya Samsung mengambil keputusan tepat dengan membawa chipset Snapdragon 8 Gen 1 untuk S22 Ultra ini. Dan pakai chipset ini tuh berasa anugerah banget buat gue ya. Karena dari dulu gue menggunakan S-series itu chipsetnya selalu Exynos. Dan hampir selalu saat baru launching, gue mesti bersabar beberapa bulan agar HP flagship Samsung itu tuh terasa optimal ya. Tapi sekarang pas pakai Snapdragon, nggak usah nunggu lama-lama, HP ini tuh udah berasa ngebut dan kenceng banget. Pokoknya wus-wus deh. Hal keempat yang digadang-gadang Samsung dalam peluncuran S22 Ultra ini adalah kameranya. Yes, dalam hal ini optical zoom 3 kali dan 10 kalinya itu berasa dewa banget, nggak ada lawannya sampai saat ini. Juga yang menjadi perhatian gue saat peluncuran S22 Ultra ini adalah fitur nitografinya. Biasanya kamera HP flagship tuh kalau misalnya mendapatkan cahaya itu pasti bagus-bagus aja hasil fotonya ya. Tapi nggak semua handphone flagship, kalau misalnya minim cahaya itu bagus hasilnya. Lain halnya dengan S22 Ultra ini. Jadi mode video dan mode fotonya itu pada saat minim cahaya hasilnya benar-benar nggak ada obat. Kalian bisa lihat hasil foto sebagai berikut. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ya, ini video di low light. Nggak terlalu gelap tapi ada beberapa sumber lampu. Tapi lumayan gelap. Oke, di sini juga lumayan gelap. Oh, situ ya. Oke, di sini juga lumayan gelap. Oke, ini perekaman 1080p 60 fps dalam mode gelap. Gimana hasilnya? Ini sambil jalan. Dan ada satu fitur kamera yang saat ini menjadi salah satu fitur terbaik. Fitur itu adalah portrait foto dan portrait videonya. Potongan objek pertama dengan objek yang di blur itu tuh berasa rapih banget. Sampai-sampai helai rambut pun tuh nggak ikut ke blur. Fitur ini nggak terlalu digembar-gemborkan Samsung ya, tapi fitur ini tuh menjadi fitur yang killer banget buat gue. Ya guys, jadi ini contoh portrait videonya. Gimana hasilnya, rapi nggak di batas-batas ini? Oke, ini dideketin. Bagus nggak hasilnya portrait videonya? Oke guys, ini contoh portrait videonya pakai kamera depan. Ya, ini gimana? Kita bisa ganti-ganti juga nih backgroundnya, jadi bisa dijelasin atau diblurin. Terus bisa ganti yang warna hitam putih. Bisa berdua lagi. Wah, keren. Terus bisa juga ganti glitch. Wah. Oke. Begitu videonya. Tapi kalau glitch, ya nge-glitch, bisa kita kurangin juga efeknya. Oke. Coba kalian cari, apakah udah ada smartphone dengan fitur portrait video dan portrait foto sebagus ini? Kalau misalnya udah ada, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan hal terakhir yang menjadi deal breaker gue adalah S Pen. Walaupun banyak banget fitur yang ditawarkan untuk menggunakan S Pen ini, tapi cuma 5 hal aja sih yang sering gue gunakan menggunakan S Pen daripada menggunakan jari ya. Nomor 1 adalah Screen of Memo. Fitur ini tuh memudahkan gue banget pada saat ada ide-ide baru yang harus langsung dicatat. Kalau nggak langsung dicatat itu bisa lupa. Atau mencatat hal-hal penting pada saat meeting dalam pekerjaan. Prosesnya tuh super gampang banget.
Pada saat layar mati, tinggal keluarin aja S Pen-nya, terus langsung tulis-tulis deh. Yang kedua itu Screen Write. Ini fitur yang sering banget gue gunakan untuk ngasih petunjuk di foto ataupun di screen capture, yang bisa langsung diproses menggunakan S Pen. Yang ketiga adalah gampang banget kalau mau tanda tangan atau sign dokumen yang berformat PDF. Karena di sini Samsung mempunyai software PDF reader khusus ya. Jadi memudahkan kalian tanda tangan menggunakan S Pen ini. Yang keempat adalah Screen Translate yang jauh lebih mudah menggunakan S Pen. Yap, ini tuh membantu banget buat gue yang nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Jadi tuh gue kalau lagi baca artikel-artikel yang menggunakan bahasa Inggris dan ada kata-kata yang gue nggak ngerti, tinggal sorot aja kata-kata itu dan langsung keluar translate dalam bahasa Indonesia. Yang kelima adalah menggunakan S Pen jauh lebih enak dalam hal edit foto dan edit video. Jadi tuh kalau kita mau geser-geser video atau cut-cut video yang nggak kepake, itu lebih gampang. Jauh lebih enak dan jauh lebih presisi menggunakan S Pen daripada menggunakan jari. Oke, pengalaman pakai S22 Ultra ini selama 1 bulan itu memang berasa bentar banget untuk memanfaatkan banyak fitur dari S22 Ultra ini. Karena fiturnya itu melimpah banget. For example, nice to have ada IP68 rating. Jadi HP ini tuh bisa dipakai untuk basah-basahan maupun debu-debuan ya. Lalu Gorilla Glass Victus Plus yang untuk menjadi pelindung layarnya. Dan memang masih banyak banget fitur yang ditawarkan Samsung dalam S22 Ultra ini. Kalau gue jabarin satu-satu akan memakan durasi mungkin 2 hari video ya. So bagi kamu yang lagi nyari HP flagship yang ngebut, nonton video enak, main game lancar, baterai irit, dan sering-sering sign dokumen, kamu bisa mempertimbangkan S22 Ultra ini untuk dibeli. Oke, segitu aja review gue tentang 1 bulan pemakaian S22 Ultra ini. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya biar supaya kalian nggak ketinggalan informasi dari video ini. Dan akan lebih baik banget jika kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke kerabat-kerabat kalian. Dendi pamit dan have a nice day.